Halo, Assalamualaikum. Selama beberapa menit ke depan, kita akan ngebahas tentang perjanjian yang dilarang dalam hukum persaingan usaha. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Angga Wirayuda, Dwi Sima, Sri Rezeki, dan Cynthia Batubara. Pertama, kita akan ngebahas tentang pendahuluan. Pengertian perjanjian menurut hukum persaingan yang tertulis dalam pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dari satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun baik tertulis atau tidak tertulis. Perjanjian yang dilarang dalam persaingan usaha adalah perjanjian yang berdampak buruk atau tidak baik pada persaingan pasar. Kita masuk ke perjanjian pemboikotan. Perjanjian pemboikotan diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pasal 10 ayat 1, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. 2. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut A. merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain, atau B. membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan atau jasa dari pasar yang bersangkutan. Pemboikotan berasal dari kata boikot adalah tindakan mengorganisasi suatu kelompok untuk menolak hubungan usaha dengan pihak tertentu atau tidak berhubungan dengan pesaing-pesaing yang lain seperti kepada supplier atau konsumen-konsumen tertentu. Boikot adalah suatu tindakan bersama yang dilakukan oleh sekelompok pengecer yang menolak membeli produk pelaku usaha tertentu karena alasan yang tidak mereka sukai. Perjanjian pemboikotan merupakan salah satu bentuk usaha yang dilakukan para pelaku usaha untuk mengeluarkan pelaku usaha lain dari pasar yang sama, atau juga untuk mencegah pelaku usaha yang berpotensi menjadi pesaing untuk masuk ke dalam pasar yang sama, yang kemudian pasar tersebut dapat terjaga hanya untuk kepentingan pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian pemboikotan tersebut. Mengenai pengertian perjanjian kartel. Kartel adalah yaitu suatu bentuk perjanjian atau kesepakatan antara beberapa pelaku usaha yang seharusnya bersaing, tetapi mereka bekerja sama untuk mengendalikan pasar. Kerjasama ini biasanya bertujuan untuk mengatur harga, membatasi produksi, atau membagi pasar yang berpotensi merugikan konsumen karena kurangnya persaingan yang sehat. Kartel biasanya terjadi pada industri dengan sedikit pemain atau oligopoli, di mana perjanjian dapat dilakukan secara rahasia sehingga sulit terdeteksi oleh otoritas pengawas. Jenis-jenis kartel ini ada beberapa jenis, yaitu yang pertama kartel harga, yaitu kesepakatan antara pelaku usaha untuk menetapkan harga minimum atau harga yang seragam sehingga menghilangkan kompetisi harga. Yang ini menyebabkan konsumen harus membayar harga yang lebih tinggi dari pasar yang harga sebenarnya. Yang kedua yaitu adanya kartel kuota produksi, yaitu dalam kartel jenis ini pelaku usaha sepakat untuk membatasi jumlah produksi mereka agar dapat mempertahankan harga yang lebih tinggi di pasar. Pembatasan produksi menyebabkan kelangkaan buatan yang meningkatkan harga. Selanjutnya ada kartel pembagian pasar, yaitu pelaku usaha dalam jenis kartel ini membagi wilayah atau segmen pasar tertentu di antara mereka. Dengan demikian, setiap pelaku usaha beroperasi di wilayah atau segmen tertentu tanpa menghadapi persaingan dari anggota kartel lainnya. Yang terakhir ada kartel teknologi atau standar, yaitu dalam kartel ini pelaku usaha menetapkan standar teknologi tertentu atau inovasi yang digunakan sehingga pelaku lain kesulitan untuk bersaing tanpa memenuhi standar yang disepakati. Ada beberapa dampak kartel terhadap pasar, yaitu adanya pengurangan persaingan, harga yang tidak wajar, ketidakadilan dalam distribusi pasar. Baru ada beberapa peraturan ataupun dasar hukum tentang kartel. Di Indonesia ada larangan yang terdapat dalam perjanjian kartel, diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Undang-undang ini melarang segala bentuk perjanjian yang menghambat persaingan usaha, termasuk kartel. Lalu ada dalam peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2010 tentang pedoman pasal 11
tentang kartel. Di sini saya Cynthia Batubara akan membahas mengenai trust. Trust adalah perjanjian untuk melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa. Mengenai trust ini diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Anmonopoli yang berbunyi, pelaku usaha dilarang perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar dan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran barang atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha yang tak sehat. Selanjutnya saya akan membahas pihak-pihak dalam trust. Ada 3 pihak yang terikat secara hukum dalam lembaga trust, yaitu trustor. Settlor adalah orang atau pihak yang mempercayakan kekayaan kepada trust. Yang kedua, truster, yaitu orang atau pihak yang diberi kepercayaan yang dipercayai untuk mengurus harta kekayaan truster untuk kepentingan. Pihak ketiga yang dinamakan beneficiary. Beneficiary yaitu pihak ketiga yang berkepentingan atas kekayaan truster yang ada dalam pengurusan truster. Dengan hukum Islam terkait perjanjian pemboikotan, dalam Islam hukum boikot adalah mubah atau boleh, namun bisa berubah menjadi wajib tergantung kondisi dan niatnya. Contoh pemboikotan yang digunakan yaitu pemboikotan terhadap ketidakadilan, menentang penindasan, solidarity terhadap masyarakat, menyokong produk halal. Contoh pemboikotan yang dilarang: pemboikotan tanpa sebab yang sah, pemboikotan yang mudaratkan pihak tidak bersalah, pemboikotan yang menyebabkan perpecahan, menggunakan pemboikotan untuk tujuan pribadi. Pandangan Islam terkait perjanjian kartel. Dalam hukum Islam, perjanjian kartel dilarang karena dapat mengganggu persaingan usaha yang sehat dan memonopoli. Dalam perspektif hukum bisnis syariah, praktik kartel merupakan kegiatan yang dilarang karena praktik kartel adalah suatu praktik bisnis yang tidak sesuai dengan fikih muamalah dan Al-Quran dan Al-Hadis. Pandangan hukum Islam terkait perjanjian trust. Dalam Islam diperbolehkan, namun harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam hukum Islam dan peraturan yang berlaku. Dalam praktiknya, perjanjian ini harus sesuai dengan prinsip kebebasan berkontrak dan tidak bertentangan dengan hukum syariah. Perjanjian trust dalam Islam adalah suatu instrumen yang berasaskan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Kasus perkara nomor 2/KPPU 1/2016 berfokus pada dugaan pelanggaran oleh 12 perusahaan pembibitan ayam pedaging atau broiler terkait pengaturan produksi Day Old Chick Final Stock atau DOCFS yang dianggap melanggar pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Analisis perkara berdasarkan penyelidikan KPPU menemukan bahwa kesepakatan ini secara langsung mempengaruhi pasokan DOCFS dan ayam hidup. Para terlapor dianggap secara bersama-sama memutuskan pengafkiran 6 juta induk ayam dalam 3 tahap, dengan masing-masing tahap pengafkir 2 juta induk ayam. Kesepakatan ini dilakukan dalam rangka memperbaiki harga ayam broiler yang mengalami keterpurukan. Namun KPPU menilai bahwa tindakan ini tidak didasarkan pada mekanisme pasar yang sehat, melainkan dilakukan melalui pengaturan produksi yang dirancang untuk mengendalikan harga secara artifisial. KPPU menyatakan bahwa para terlapor terbukti melanggar pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, bahwa komisi menyimpulkan bahwa 1. Kesepakatan pengafkiran induk ayam oleh 12 perusahaan pembibitan tersebut terbukti melanggar prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. 2. Kesepakatan ini dilakukan dengan tujuan mengurangi pasokan dan menaikkan harga secara kolektif yang berdampak buruk pada peternak independen dan konsumen akhir. 3. Pengurangan pasokan DOCFS berdampak signifikan pada peningkatan harga ayam hidup dan DOCFS di pasaran sehingga merugikan peternak ayam kecil dan konsumen. PT Semen Gresik adalah pabrik semen terbesar di Indonesia. Semen Gresik menguasai 46% pangsa pasar semen domestik dan mendapatkan dirinya sebagai pemimpin pasar. Tahun 2005, melalui kegiatan monitoring, KPPU menemukan fakta bahwa PT Semen Gresik Tbk membagi Jawa Timur menjadi 8 area pemasaran. Sebelum pembentukan konsorsium,
Semen Gresik menetapkan pola pemasaran yang dikenal dengan nama Vertical Marketing System yang merupakan pedoman bagi para distributor untuk hanya memasok jaringan di bawahnya atau langganan tetap dan toko. Dalam praktiknya, pola VSM tidak berjalan efektif meskipun pelanggaran terhadap VSM ini akan dikenakan sanksi, sehingga pada akhirnya terpiculah perang harga antar distributor karena pelaku LT yang berpindah-pindah distributor dan melakukan penawaran harga serendah mungkin kepada setiap distributor. Efek yang timbul dari terlaksananya VSM secara ketat oleh konsorsium adalah hilangnya persaingan di antara distributor, sebab distributor tidak mungkin lagi memperluas usaha serta tidak mungkin lagi mendapatkan pasokan selain dari distributornya. Melihat fakta-fakta di atas, KPPU memutuskan para distributor semen Gresik telah melakukan pelanggaran pada pasal 8, 11, dan juga 15 pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta diperintahkan membubarkan konsorsium dan membayar denda secara tanggung renteng sebesar 1 miliar rupiah. Adapun PT Semen Gresik Tbk diputuskan melanggar pasal 8 dan 15 serta wajib membayar denda sebesar 1 miliar rupiah. Sudah lebih dari 9 menit kita ngebahas tentang perjanjian yang dilarang dalam hukum persaingan usaha. Semoga kalian paham. Bye-bye. Assalamualaikum. Sudah lebih dari 9 menit kita ngebahas tentang perjanjian yang dilarang dalam hukum persaingan usaha. Semoga kalian paham. Bye-bye. Assalamualaikum.